Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Herunisa dari kelompok pertama. Di sini saya akan mereview jurnal terkait dengan regulasi ICT sebagai topik pertama dalam perkuliahan ICT ini. Jurnalnya berjudul Analisis Regulasi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi ICT. Next. Ditulis oleh Ajat. Nah, dalam latar belakangnya terdiri dari yang pertama merupakan penerapan ICT di sekolah sudah merupakan tuntutan keharusan. Kedua, ICT akan menghasilkan peningkatan mutu layanan pendidikan dan itu akan bermuara pada peningkatan mutu lulusan. Ketiga, penerapan ICT telah banyak memunculkan peluang baru seperti kegiatan ICT-based learning dan ICT-based school management. Dan latar belakang yang terakhir merupakan ICT merupakan salah satu faktor yang paling berperan adalah tingkat potensi ICT minimal suatu sekolah. Next. Tujuan dan manfaat dalam jurnal ini yang pertama adalah tujuannya menganalisis regulasi-regulasi yang digunakan untuk mendorong penerapan ICT di bidang pendidikan, khususnya di tingkat sekolah. Manfaatnya, memahami peran serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara membuat regulasi-regulasi yang dapat memacu peningkatan ICT di bidang pendidikan dari segi peningkatan fasilitas ICT dan sumber daya manusia. Ruang lingkupnya dalam pembahasan di jurnal ini yang pertama adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan terakhir Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bahasan yang pertama, analisa pertama yaitu Blueprint ICT Indonesia. Blueprint di sini digunakan untuk menentukan arah pembangunan bidang ICT di Indonesia. Perlu menetapkan blueprint atau cetak biru dan roadmap agar setiap langkah pengembangan ICT menjadi lebih terarah dan sinergis. Blueprint dan roadmap tersebut sangat diperlukan untuk menentukan arah perkembangan dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan. Nah, di dalam blueprint ICT ini ada 4 komponen penting untuk menentukan blueprint ICT Indonesia. Yang pertama adalah infrastruktur ICT. Yang kedua, e-education atau e-edukasi. Yang ketiga, e-government. Dan keempat, merupakan pengembangan industri ICT dan perangkat pendukung. Next. Selain dibentuknya blueprint, dibentuklah Dewan ICT Nasional. Agar semua proses dari setiap komponen blueprint tersebut bisa berjalan efektif, maka perlu adanya e-leadership yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan lintas departemen. Selain itu, perlunya dukungan profesional untuk merumuskan kebijakan dan mengkomunikasikan ke semua stakeholders. Atas dasar itulah, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau DICTENAS didirikan. Tugasnya diatur dalam Kepres nomor 20 tahun 2006. Next. Hasil analisa regulasi yaitu di mana Undang-Undang PP dan Permendiknas yang dianalisis saling berkaitan sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan cara memberikan peningkatan dalam bidang ICT, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan pemahaman ICT bagi pendidik. Nah, berikut adalah hasil analisa regulasi. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 41 Ayat 3 berisi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, di mana Pasal 42 Ayat 1 berisi,
pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Next. Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, terdapat di pasal 2, di mana guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat kedua, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lalu Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 7 terdiri dari kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya yang diampuninya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan pertama, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Kedua, konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi dan atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Terakhir, regulasinya adalah dari Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 2 Poin J berisikan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Next. Kesimpulannya adalah dari jurnal ini, yang pertama bahwa guru harus memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1. Kedua, guru harus memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesional. Keempat, guru harus memiliki kemampuan di bidang teknologi. Dan terakhir, dalam pembelajaran, guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian jurnal artikel review dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Mr. Ferry. Terima kasih untuk waktunya, Miss Safitri. Selanjutnya, saat ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang saya temukan di portal internet ya, tentang teknologi informasi dalam pendidikan oleh mahasiswa pasca sarjana UPI Bandung. Ini kalau dari melihat TIK zaman sekarang itu sudah nggak asing karena pengaruh globalisasi semakin terasa dengan makin banyaknya saluran informasi masuk seperti media elektronik, non-elektronik, surat kabar, majalah, radio, TV, telepon, fax, komputer, internet, bahkan satelit komunikasi, dawai, dan sebagainya cenderung menjadi hal yang sudah lazim dan kita nggak asing untuk mempergunakannya. Dan teknologi komunikasi itu sendiri akan terus berkembang, cenderung mempengaruhi segenap bidang kehidupan ya, termasuk bidang kejuruan pendidikan, pelatihan, yang semakin banyak diwarnai oleh bidang teknologi komunikasi dan informasi. Nah, secara khusus di dalam pendidikan dan pelatihan akan adanya kecenderungan satu, bergesernya pendidikan dan pelatihan dari sistem orientasi pada guru atau dosen ke sistem yang orientasinya ke siswa. Jadi yang tadinya teacher center ke student center. Yang kedua, tumbuh dan makin memasyarakatnya pendidikan terbuka jarak jauh. Nah, sewaktu COVID kemarin kan ada istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh, menggunakan media Zoom, Google Meet, bahkan chat WhatsApp itu juga bisa menjadi media pembelajaran. Yang selanjutnya akan semakin banyak pilihan sumber belajar yang tersedia. Kita tahu bahwa di internet banyak sekali sumber-sumber website yang menyediakan apapun yang kita cari. Contoh dari Wikipedia, itu kan kalau dulu waktu kita SD kan pernah kita punya buku yang namanya RPAL sama RPUL. Sekarang itu udah dikemas dalam sebuah
website, Wikipedia, bahkan ada Brainly. Kita tanya apapun di situ pasti kita dapat jawabannya. Itu kan cenderung yang menjadi polemik di dalam pembelajaran berbasis internet. Takutnya mereka itu siswa lebih cenderung kiblatnya itu ke internet daripada ke guru. Nah, semakin diperlukannya pendidikan sepanjang hayat, lifelong learning, aplikasi teknologi komunikasi yang diperlukan standar kualitas globalnya dalam rangkaian persaingan global. Nah, dalam standar aplikasi teknologi komunikasi dan informasi telah memungkinkan terciptanya lingkungan belajar global yang kondusif, yang kaitannya dengan jaringan yang menempatkan siswa itu berada di tengah-tengah. Jadi ibaratnya seperti TIK itu sudah menjadi, atau ICT itu sudah menjadi hal yang memang siswa itu diperlukan untuk efisiensi waktu, dan esensinya juga bisa dapat untuk memperoleh hal-hal yang memungkinkan untuk dicari ketika mereka sulit ataupun tidak memungkinkan bertanya pada guru pada suatu periode yang sama. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapat, menyusun, menyimpan, bahkan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, informasinya itu satu, pasti relevan. Yang kedua, akurat. Dan pastinya selain relevan dan akurat, akan tepat waktu. Dan digunakan, hal itu akan digunakan untuk orientasinya itu, satu, bisa untuk keperluan pribadi, yang kedua bisnis, bahkan bisa juga untuk pemerintahan, yang merupakan informasi hal-hal yang berkaitan dengan suatu informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Nah, teknologi itu sendiri pasti menggunakan satu perangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar dapat disebar dan diakses secara global. Nah, peranan yang diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, yang kalau kita suka buka Instagram atau Facebook, pasti bahkan TikTok, itu kan kadang banyak konten-konten yang berisi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan spiritual. Nah, perkembangan teknologi informasi itu sendiri memacu satu cara baru dalam kehidupan yang dimulai dari awal sampai akhir. Kemudian seperti ini dikenal dengan A-Life, yang semua aspek kehidupan itu bakal diposting ke dalam sebuah thread, entah itu di media sosial Instagram, Facebook, ataupun di TikTok. Selanjutnya, implikasi teknologi informasi pada pendidikan kejuruan. Nah, sejarah IT dan internet tidak dapat dilepaskan dari bidang pendidikan ya, karena internet itu sudah mulai tumbuh dari lingkungan akademis. Seperti kalau pernah baca buku Nerds 2.0.1, sama halnya kayak internet di Indonesia, mulai tumbuh di lingkungan akademis, nggak cuma di sekolah ya, nggak cuma di sekolah jenjang SD, SMP, perguruan tinggi itu udah internet itu sudah suatu kebutuhan, bukan lagi kewajiban, tapi udah kebutuhan. Dengan adanya internet, kita bisa membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah lagi kalau kita ada internet. Nah, ketika kita mencari sebuah sumber, kalaupun kita nggak bisa datang ke perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan kampus, kita bisa mengakses perpustakaan digital. Nah, dalam aplikasinya ada beberapa hal yang berkaitan dengan implikasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada e-learning. Menurut Tony Bates,
teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan. Hal ini memiliki arti yang sangat penting banget untuk kesejahteraan ekonomi. Nah, kalau kita melihat dari pandangan Donny Bates tadi, pengaruh globalisasi pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat juga dan bisa berkompetitif. Nah, kecenderungan dunia pendidikan Indonesia di masa mendatang ini ramalan ya. Itu cenderung ke satu, berkembang ke pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka jarak jauh yang perlu dimasukkan dalam strategi utama pendidikan di Indonesia. Sharing source bersama antar lembaga pendidikan dalam sebuah jaringan. Jadi misal UI sharing source dengan ITB dalam satu portal website. Perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar buku. Selanjutnya penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia dalam pendidikan serta bertahap menggantikan TV dan video. Jadi akan berangsur-angsur mengalami peralihan. Yang kedua, distance learning atau online. Pendidikan jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Nggak asing bagi teman-teman semua di sini, terutama yang bekerja serta background kita kan di sini keguruan ya. Pasti nggak asing dulu selama kurang lebih 2 tahun kita mengalami masa transisi yang tadinya kita PTM, pembelajaran tatap muka, menjadi PJJ. Dan sebenarnya waktu awal-awal hal itu terjadi, ya semua jadi guru, even guru muda dan guru yang sudah tua, mengalami kesulitan dalam hal melek teknologi. Maka dari itu karena perkembangan zaman dan tuntutan lingkungan, kita harus mampu dan menggunakan apa itu teknologi yang tadinya kita nggak bisa pakai Zoom, bisa pakai Zoom. Yang tadinya kita pernah belajar pakai Google Meet, kita pakai Google Meet, dan sebagainya. Bahkan yang tadinya kita ujian tes tulisnya itu masih menggunakan paper, kita sudah move on menggunakan komputer based test ketika transisi dari masa PTM ke BJJ. Nah, tujuan dari pembangunan sistem ini itu bisa menerapkan aplikasi-aplikasi pendidikan jarak jauh yang berbasis web. Kan banyak kan situs-situs pendidikan jarak jauh yang dikembangkan di lingkungan Indonesia yang kerjasama dengan mitra-mitra lain. Real time ya, karena suatu pendidikan jarak jauh di basis web antara lain harus bisa memiliki unsur satu, pusat kegiatan siswa, jadi punya community web, bisa punya suatu kelompok belajar, grup di WhatsApp, chat yang bisa sharing untuk mendiskusikan salah satu topik pembelajaran, dan interaksi dalam grup. Pastinya ketika terjadi diskusi dalam sebuah grup WhatsApp itu pastinya guru akan menjadi guide, pemandu untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar sesuai dengan porsi dan bisa menyimpulkan apa yang sudah dibahas dengan teman-teman dalam satu grup itu. Selanjutnya ada virtual school and virtual university. Sebenarnya kalau virtual university ini aplikasi baru ya di internet. Kalau dilihat esensinya sekarang itu masih belum, kalau ada, cuman kita belum pernah mengikutinya. Ini merupakan terobosan baru sebenarnya. Nah, virtual school dan virtual university itu bisa menyediakan pendidikan yang diakses oleh semua orang. Jadi pendidikan tidak hanya dilakukan dalam kelas biasa. Berapa jumlah orang yang dapat ikut satu kelas, jumlahnya mungkin bisa dapat diisi 40-50 orang sih. Virtual University dapat diakses oleh siapa saja, dari mana saja, penyedia lain-lainnya bisa kalian lihat itu di www.ibuteleedukasi.com. Itu ada virtual school dan virtual university-nya. Nah, di masa yang akan datang diharapkan virtual school dan virtual university
bisa hadir pada jangka waktu 1 dekade ke depan. Nah, untuk Indonesia itu sendiri, manfaat-manfaat tersebut sudah dapat menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan internet sebagai infrastruktur di bidang pendidikan. Kesimpulannya, tuntutan pembelajaran di masa yang akan datang bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga, dan kompetitif. Jadi kata saat itu juga itu memiliki tanda kutip ada penekanan. Nah, teknologi informasi dan telekomunikasi itu akan mudah menghilangkan batasan-batasan ruang waktu yang selama ini kita terbatasi oleh informasi. Jadi ketika kita memiliki teknologi, kita itu nggak akan lagi dibatasi dengan sumber. Jadi kita bisa open source mencari sumber di internet, bisa kita buka perpustakaan online dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi logis yang bisa terjadi untuk kita pelaku pembelajar di kampus atau universitas, mahasiswa dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di dunia tanpa terbatas lagi pada batasan institusi dan negara. Yang kedua, kita mahasiswa dapat dengan mudah berguru pada orang-orang ahli pakar di bidang yang diminatinya. Cukup banyak pakar di dunia ini yang dengan senang hati menjawab berbagai pertanyaan yang akan kita tanyakan. Dan perkuliahan itu bisa dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa bergantung pada universitas tempat si mahasiswa belajar. Hal ini juga bisa berlaku di jenjang kejuruan maupun sekolah umum. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran atau pendidikan memungkinkan hasil pendidikan lebih baik dan lama pendidikan menjadi lebih singkat dan biayanya bisa lebih rendah. Demikian penjelasan dari jurnal saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Sir Afif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ferry. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang review jurnal yang berjudul Public Policy and ICTs for Higher Education of Disabled Students in Indonesia. Jadi pada jurnal ini yang saya temukan yaitu kebijakan publik dan teknologi informatika pada pendidikan tingkat tinggi mahasiswa difabel Indonesia dengan penulis yaitu Akmal. Next, Miss Opi. Oke, jadi bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif menetapkan bahwa siswa dengan semua jenis disabilitas baik itu fisik, mental, dan sosial harus diutamakan sekolah umum tanpa memandang sekolah perguruan tinggi tersebut. Dengan segala perkembangan teknologi informatika sekarang saat ini, yang terbukti bahwa penggunaan TIK tersebut dapat membantu para mahasiswa difabel dalam melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, baik di bidang akuntansi, misalnya manajemen, arsitektur, dan lain-lainnya. Karena penyamarataan dalam segi bidang pekerjaan nantinya. Pada saat ini, dalam tujuan penelitian ini bertujuan untuk mencari apakah bahwasanya ada regulasi peraturan yang ada di Indonesia khususnya tentang yang mengatur kebijakan bagi mahasiswa tingkat tinggi untuk mahasiswa di tingkat perkuliahan bagi difabel Indonesia, bagi mahasiswa difabel yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini Sophie. Nah, pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik survei metode
yang dibuktikan adalah bahwa dalam penelitian ini mengandung telah diambil survei dari 5 sekolah tinggi bagi kaum disabilitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta dengan total 170 siswa. Selanjutnya, Miss Upi. Dalam hasil penelitian ini terdapat 2 poin besar, yaitu Public Policy on Disable Students Indonesia, kebijakan publik bagi kaum difabel, mahasiswa difabel yang ada di Indonesia. Sebetulnya pemerintah Indonesia sendiri itu telah berkomitmen dalam meningkatkan pembelajaran bagi kaum difabel sejak 1983 dalam peraturan Presiden nomor 39 tahun 1983 dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1997 yang berkonsentrasi pada hak dan juga kestandaran hidup bagi siapapun yang ada di mahasiswa yang ada di Indonesia. Dan juga di peraturan lainnya di tahun peraturan pemerintah 1998 nomor 43 yang berisi tentang spesifikasi teknis dan persyaratan aksesibilitas universal ke gedung publik dan lingkungan lain bagi penyandang disabilitas. Kebijakan di bidang pendidikan diperkasai oleh Menteri Pendidikan yang dari Menteri Pendidikan dengan SK nomor 205 tahun 1999. Kebijakan ini sebetulnya dibuat untuk mempromosikan pelatihan kejuruan dan menempatkan kerja penyandang disabilitas. Hal itu kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi kebijakan dan praktik pendidikan untuk memasukkan ketentuan untuk inklusi disabilitas. Dan juga yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang menekankan pada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Baik, dari beberapa hasil penelitian yang tadi perundang kebijakan yang ditemukan, bahwasanya tidak ada satupun kebijakan yang diidentifikasi untuk bagi mahasiswa disabilitas di jenjang perguruan tinggi. Dan juga hasil yang kedua yaitu ICT for Disabled, bahwasanya penggunaan ICT ini sangat bisa membantu sekali dalam pembelajaran kaum difabel. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa penelitian yang ada, bahwasanya beberapa guru sudah menggunakan 3D Braille komik dalam metode pengajaran mereka. Dan juga telah terbukti meningkatkan bahwasanya dari hasil penelitian tersebut, dari skor 18 dari 20 siswa pada pretest hanya 2 siswa yang tidak lolos dalam tes tersebut. Dan juga dengan penggunaan teknologi komputer bagi kaum difabel, baik itu difabel secara mental, pendengaran, emosi, sosial, dan difabel yang untuk kemampuan berbahasa, bahwasanya dalam pencapaian mereka dengan menggunakan bantuan ICT tersebut sangat membantu bagi pembelajaran mereka tersendiri, khususnya dengan beberapa metode seperti inquiry learning. Dan kesimpulan, Ms. Sophie, next. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini tersebut, karena tadi untuk mencari gap, bahwasanya apakah ada sih penelitian kebijakan di Indonesia yang mengatur tentang bagi mahasiswa
bagi mahasiswa difabel yang ada di Indonesia ini, bahwasanya kesimpulannya tidak ada kebijakan pemerintah tunggal baik dari keputusan presiden maupun keputusan menteri tentang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi bagi penyandang difabel yang berorientasi pada rencana aksi nasional penyandang disabilitas sebagai pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Jadi secara umum kebijakan yang pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif menetapkan bahwa siswa dengan semua jenis difabel harus diutamakan ke sekolah umum terlepas dari sekolah pasca maupun sekolah menengah. Akibatnya mereka yang difabel tidak mampu mengambil bagian banyak dalam kegiatan belajar mengajar seperti pengumpulan bukti, membangun atau yang ada di tingkat universitas. Jadi kita sering lihat bahwasanya pada saat saya sebelum di kampus saya terdahulu itu memang ada penyandang disabilitas, tapi dalam segi pembelajarannya tersebut mereka beda nih, tidak bisa seperti pada yang mahasiswa lainnya, tapi tidak difasilitasi dengan hal-hal yang kayak yang tadi, misalnya teknologi informatika, tapi mereka itu berhak untuk duduk di sama rata dengan kita gitu, misalnya dengan mahasiswa lainnya, tapi dengan bantuan dari bantuan TIK tersebut. Jadi tidak untuk mahasiswa tingkat tinggi penyandang disabilitas itu tidak kayak di sekolah khusus gitu, tapi harus ya disamaratakan seperti yang tadi dari peraturan presiden tersebut, dia bagi yang berbunyi bagi mahasiswa yang penyandang difabel bahwasanya mereka harus diutamakan kan masuk ke sekolah atau tingkat universitas umum. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita lihat mereka ya udah masuk doang gitu. Tapi mungkin tidak ada kebijakan yang mengatur bahwasanya masih untuk peraturan yang mahasiswa penyandang disabilitas tersebut ketika masuk di perguruan tinggi tingkat umum bahwasanya berhak mendapatkan bantuan-bantuan kayak khususnya dalam segi teknologi informatika. Jadi dengan meningkatkan kebijakan publik tentang penyandang disabilitas dan penyediaan teknologi informatika bersama dengan pelaksanaan inquiry ilmiah, mahasiswa difabel akan mampu mengambil bagian banyak dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terima kasih sebelumnya Bang Mr. Ferry, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan review oleh Miss Opis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang jurnal yang berhubungan dengan ICT, yaitu berjudul Dampak Regulasi di Bidang TIK terhadap Perubahan Perilaku Sosial Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, yang ditulis oleh Binti Maunah. Nah, perkembangan peranan TIK dalam pendidikan membuat internet tidak hanya sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan, media, berkolaborasi, sumber belajar. Dan juga banyak informasi yang dapat diperoleh siswa dari situs-situs yang ada di internet. Segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh siswa. Nah, hal ini akan mengubah pola hidup, pola pemikiran, pola perilaku siswa menurut Luhur. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana guru mengalami kesulitan dalam mengontrol situs-situs yang dibuka oleh siswa baik saat siswa belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu, siswa menjadi semakin individualis dan menjadi semakin jarang melakukan interaksi sosial langsung antar pribadi, tetapi lebih banyak melalui media sosial yang diikuti seperti email, SMS, Facebook, WhatsApp, Line, Twitter, dan berbagai media sosial lainnya. Interaksi sosial nyata merupakan interaksi yang dilakukan secara langsung. Menurut Craig,
Crutchfield, dan Belleci. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Karena tujuan penelitian ini hendaknya mendeskripsikan tentang regulasi di bidang TIK, dampak positif dan juga negatifnya, dan perubahan perilaku siswa pasca regulasi TIK. Nah, manfaat TIK bagi siswa dan pendidikannya, yaitu untuk sebagai sumber belajar, internet makin interaktif, makin masif, dan semakin menyatu dengan keseharian siswa. Nah, inilah tren TIK di sekolah pada era global saat ini, menurut Ramli, Sarwoto, dan Rusadi. Lalu yang kedua, sebagai alat pendukung aktivitas pembelajaran dan sebagai alat memperoleh sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, dengan adanya internet ini, para siswa dengan mudahnya mendapatkan berbagai macam informasi yang positif maupun negatif. Nah, seperti yang sudah dipaparkan, hal ini bisa mengubah pola hidup dan juga pola pemikiran dan perilaku siswa. Banyak nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari penggunaan TIK, tetapi tidak sedikit pula nilai-nilai negatif yang menyertainya, menurut Busro. Jadi, tidak hanya yang positif-positifnya saja, tetapi banyak juga nilai-nilai negatif yang menyertai dalam pemakaian internet. Nah, apa saja ya dampak negatifnya? Yaitu yang pertama menjadi kecanduan dengan gadget. Lalu yang kedua menjadi susah dalam menjalani kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, timbul gangguan komunikasi verbal saat berkomunikasi secara langsung di dalam masyarakat dan juga dalam tingkatan yang lebih tinggi dapat membuat individu menjadi hyperrealitas. Dan yang terakhir, terjadinya cyberbullying dan juga penipuan. Nah, hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu yang pertama, mengintegrasikan TIK dalam proses belajar mengajar di sekolah bukan hanya untuk mata pelajaran teknologi dan informasi saja, tapi juga seluruh mata pelajaran. Jadi, TIK ini bisa digunakan tidak hanya dalam mata pelajaran komputer saja, tetapi bisa juga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun misalnya IPA. Nah, yang kedua yaitu membentuk ICT Center. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan pendidikan siswa. Nah, jaringan ini bertujuan untuk bisa mengatur siswa dalam pemakaian TIK di sekolah. Nah, regulasi-regulasi yang terbentuk ada yang pertama, dilarang memakai HP di dalam kelas tanpa izin guru, lalu ada dilarang membuka konten yang melanggar norma sosial dan agama. Yang ketiga, dilarang menerima panggilan telepon dan menelpon pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, dilarang membunyikan nada dering. Yang kelima, dilarang menggunakan gadget saat ulangan maupun ujian. Nah, di sini sudah ada tujuan dan juga manfaat dari regulasi. Misalnya, regulasi yang integrasi TIK dalam semua mata pelajaran. Tujuan dan manfaatnya yaitu agar proses pembelajaran tidak bersifat tradisional, yang hanya menggunakan ceramah dan juga tanya jawab. Nah, perilaku siswa, yaitu siswanya menjadi familiar dengan pembelajaran berbasis TIK, memperluas akses terhadap sumber belajar, siswa merasa tidak ketinggalan zaman, dan juga siswa tidak merasa jenuh. Dengan pembelajaran yang seperti biasanya hanya ceramah dan tanya jawab, sedangkan kalau TIK dia bisa melakukan hal yang baru. Lalu yang kedua pembentukan pembentukan ICT Center. Nah, tujuannya itu agar seluruh kegiatan TIK terpusat dan dapat bekerja sama dengan Pustekom. Perilaku siswanya yaitu siswa menjadi bangga dengan TIK di sekolah, siswa dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses internet. Lalu siswa juga merasa mudah dalam belajar.
Yang ketiga, pembentukan jaringan pendidikan siswa atau JAPENWA, agar seluruh siswa dan guru dapat membuat jejaring sosial belajar siswa. Perilaku siswa yaitu siswa saling berkomunikasi dengan kakak kelas dan guru, meskipun bukan guru yang mengampu mata pelajaran di kelasnya. Lalu yang terakhir, pengembangan TIK secara mandiri di sekolah, yaitu agar seluruh kegiatan TIK-nya tidak tergantung pada pengembangan aplikasi. Nah, siswa menjadi familiar dengan seluruh aplikasi yang dikembangkan di sekolah, mulai aplikasi jadwal pelajaran, daftar hadir guru, dan siswa, aplikasi peminjaman buku. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif dari regulasi tersebut. Dampak positifnya dari TIK untuk seluruh mata pelajaran. Positifnya itu pembelajaran bersifat global sehingga tidak mengenal batas waktu, tempat, sumber belajar, dapat memperoleh layanan pendidikan jam berapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Nah, pasti dari positif ada negatifnya. Negatifnya yaitu siswa jadinya malas ke perpustakaan, terbiasa untuk copy paste, kurang kreatif dalam menyusun tugas, dalam belajar bersama lebih mengandalkan sumber belajar di internet. Lalu pembentukan ITC di sekolah secara terpadu. Positifnya itu kegiatan TIK dapat terpusatkan. Siswa menjadi bangga dengan sekolahnya, guru lebih mudah dalam memasukkan materi pelajaran ke dalam server TIK, sekolah siap bekerja sama dengan yang lainnya. Lalu negatifnya itu, pada saat guru mengajar, banyak siswa yang secara sembunyi-sembunyi membuka internet, baik melalui HP maupun komputer. Internet menjadi lambat, di perpustakaan siswa tidak lagi cari buku tetapi sibuk berinternet. Lalu pembentukan jaringan pendidikan siswa atau JAPENWA. Positifnya yaitu siswa mudah berkomunikasi dalam semua hal dengan seluruh siswa. Perilaku sosial siswa selalu menggunakan TIK. Siswa bisa menanyakan materi pelajaran kepada kakak kelasnya. Lalu siswa dapat menanyakan langsung kepada guru mata pelajar pengampunya. Nah, negatifnya, siswa menjadi semakin sibuk dengan HP. Siswa menjadi sangat tergantung pada HP. Siswa juga jadi malas untuk berdiskusi. Keberanian siswa untuk berkomunikasi langsung menjadi semakin berkurang. Lalu pengembangan TIK secara mandiri, secara positifnya, tidak ada ketergantungan dengan pengembangan aplikasi. Siswa familiar dengan seluruh aplikasi yang dihasilkan, berbagai aplikasi secara mandiri, mulai jadwal sekolah, aplikasi kehadiran, dan peminjaman buku. Lalu negatifnya yaitu tempat-tempat yang tidak termonitor telah dihafal siswa. Genset yang disediakan sekolah tidak mampu mensuplai kebutuhan listrik. Guru dan siswa selalu merasa diawasi dan tidak bebas untuk beraktivitas. Nah, selanjutnya juga ada perubahan perilakunya pada siswa. Jadi, ini adalah perilaku sebelum adanya TIK dan juga sesudahnya ada TIK. Regulasi-regulasinya. Yaitu yang pertama, perbedaan dari peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Awalnya sebelumnya yaitu guru sebagai penyampai pengetahuan. Sumber utama, sumber segala jawaban yaitu guru. Guru yang mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran. Sedangkan siswa sebagai penerima informasi yang pasif. Siswa mengungkapkan kembali pengetahuan pembelajaran dan siswa dalam pembelajaran lebih banyak bersifat individual. Sesudahnya, guru menjadi fasilitator pembelajaran. Jadi bukan hanya menyampaikan, tapi menjadi fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator, pengetahuan, dan juga guru lebih banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajarannya. Sedangkan siswanya yaitu menjadi partisipan aktif dalam menghasilkan berbagai pengetahuan. Nah, pembelajaran kolaboratif dengan siswa lainnya juga. Lalu di sini ada perbedaan dari sifat layanan TIK-nya. Sebelumnya, yang pertama, ponsel pintar hanya boleh digunakan oleh guru dan kepala sekolah. TIK hanya mengandalkan internet di laboratorium komputer. Lalu,
Pemanfaatan internet hanya menggunakan komputer ruang kelas sebagai pemanfaatan internet hanya menggunakan komputer ruang kelas sebagai satu-satunya tempat proses pembelajaran. Nah, sesudahnya ponsel pintar itu boleh digunakan oleh seluruh siswa. TIK juga menyebar ke seluruh sudut sekolah. Pemanfaatan internet menggunakan komputer dan juga ada ponsel pintar. Nah, yang terakhir yaitu ruang kelas bukan lagi sebagai salah satunya tempat terjadinya proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran bisa terjadi misalnya bukan hanya di kelas saja, tapi saat di lorong kelas mungkin saat istirahat mereka ikut belajar atau mungkin di ruang praktek atau di mana. Nah, seperti itu. Dengan adanya TIK, mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Lalu perbedaan bentuk interaksi guru dan siswa. Sebelumnya, interaksi hanya dilakukan secara langsung, tatap muka tanpa menggunakan media TIK. Lalu siswa hanya berani menghubungi guru apabila diminta. Lalu juga PR diberikan oleh guru saat di kelas dan dikumpulkan saat bertemu di kelas lagi. Sedangkan saat sesudah ada TIK ini, interaksi antara guru dan siswa dilakukan dengan menggunakan media TIK, mulai internet, Line, WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Yang kedua, siswa boleh menghubungi guru meskipun tidak diminta guru atau inisiatif siswa. Lalu PR-nya juga diberikan oleh guru melalui email dan dikumpulkan melalui email atau blog kapan saja sebelum batas akhir pengumpulan. Yang terakhir, ada perbedaan dari aspek bidang layanannya. Sebelumnya, guru harus berhadapan dengan siswa saat memberikan layanan, dan juga siswa hanya memperoleh sumber informasi dari guru dan buku. Nah, sesudahnya, guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Yang kedua, yaitu sumber dapat memperoleh informasi dari guru, buku, dan internet. Jadi, semakin banyak sumber-sumber atau informasi yang mereka peroleh semenjak adanya internet ini. Nah, kesimpulannya yaitu mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran di sekolah, membentuk ICT Center, membentuk jaringan pendidikan siswa atau Jadikwa ini, dan juga mengembangkan TIK secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain. Lalu, terdapat dampak positifnya dan negatif dengan adanya regulasi pemanfaatan TIK di sekolah. Namun, dampak positifnya telah mendominasi regulasi tersebut. Terjadi perubahan perilaku sosial siswa antara sebelum dan juga sesudah ada regulasi pemanfaatan TIK di sekolah. Nah, kesimpulan dari jurnal-jurnal yang telah kami bahas hari ini yaitu kehadiran teknologi informasi dan komunikasi TIK saat ini memberikan banyak perubahan dalam bidang pendidikan. TIK memungkinkan adanya proses transfer informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, regulasi dalam peningkatan dan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya mampu diterapkan karena guru Indonesia sekarang sudah memiliki ijazah minimal S1. Selain itu, pemerintah juga sudah gencar membuat program beasiswa PPG untuk guru memperoleh Serdik yang tentunya guru zaman sekarang sudah melek teknologi serta mampu untuk mengembangkan wawasan teknologi itu sendiri melalui jaringan internet yang tersedia. Pemerintah pun seharusnya menyadari masih terdapat ruang yang luas untuk memastikan akses digital yang adil dan setara bagi para kaum difabel. Unfortunately, there is still no policy from government on inclusive education to support the disabilities needed. Nah, dari adanya pemanfaatan TIK ini terdapat juga dampak positif dan negatifnya. Namun, dampak positif telah mendominasi regulasi tersebut. Nah, selesai sudah pembahasan
jurnal-jurnal dari grup 1. Saya kembalikan ke Miss Sapitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk jurnal review dari kelompok 1 sudah selesai semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait regulasi ICT? Kami Bisa masih ada waktu suaranya, kurang lebih. Miss. Oh ya, mohon maaf. Baik, jurnal review dari kelompok 1 sudah selesai semua. Terdapat 4 jurnal karena kami berempat. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Saya tanya, Sapitri, jelas, Miss. Sudah jelas, Bu Yeni? ya, mau Ibu tanya Yeni? satu aja ya, Oh, baik. Miss. Boleh. Terima kasih, Miss Sapitri, atas Sama-sama, kesempatannya. Ibu. Silakan. Mau tanya mengenai ICT ini, mengenai infrastruktur ya. Kalau saya kan kebetulan tinggal di daerah ya. Banyak sekali daerah-daerah yang di luar jangkauan infrastruktur pemerintah mengenai sinyal gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar siswa-siswa di daerah juga bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena kan perkembangan ICT ini suatu hal yang tidak bisa ditolak gitu ya. Betul. Kalau siswa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman juga dia akan tertinggal. Nah, bagaimana supaya siswa-siswa di daerah juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu Yeni pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu dari pandangan saya ya Ibu, karena saya juga mengajar di daerah. Untuk terkait infrastruktur ICT sendiri, memang sangat terkendala sekali untuk daerah-daerah yang ibaratnya jauh dari perkotaan gitu. Bahkan saya sendiri pun yang di Bekasi juga merasakan hal seperti itu. Tapi pada dasarnya hal itu semua berproses ya Ibu. Artinya mungkin kita tertinggal dari yang di kota, tapi perlahan-lahan infrastruktur itu sendiri masuk ke daerah kita, walaupun proses dan pengembangannya itu cukup bisa dikatakan agak lambat. Tapi pemerintah sendiri mengupayakan untuk terus membangun infrastruktur ICT. Dari jurnal yang saya lihat ya Bu, dia dari tahun ke tahun itu kebutuhan infrastruktur ICT semakin tinggi, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Jadi ada data yang ibaratnya tidak seimbang nih Bu dengan pembangunan dan kebutuhan. Makanya prosesnya juga agak lambat untuk sampai ke daerah itu sendiri. Gitu. Mungkin paling siasatnya kita bersabar-sabar dulu aja gitu kali ya. Oke, mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan. Ya, izin nambahin Miss Sapitri. Iya. Iya, Miss Yeni ya? Iya, Miss Yeni. Oh, Miss Yeni ya. Iya, terima kasih Miss Yeni dan Miss Sapitri. Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi, kan benar apa yang dikatakan sama Miss Yeni tadi, bahwasanya kita harus bukan dalam segi pendidikan aja, kayak dari segi apapun dalam aspek of our life itu kita harus adapt atau punah gitu kan. Contohnya ya ojol, Nokia, segala tersebut. Ojol maksudnya ojek pangkalan gitu tuh. Ojol. Ya ojek pangkalan kalau nggak adaptasi ya bakal ya udah punah gitu. Bukan punah, tersingkir lah gitu. Nah, dalam segi bahwasanya pendidikan sendiri, makanya kan pernah ada tuh contoh dari fenomena sosialnya yang video viral siswa tingkat apa kayaknya SMP deh itu, tingkat SMP. Tapi saya salut omongannya itu dia public speaking tapi tentang
kritisnya itu. Dia berbicara gini, kurikulum baru setahun aja kita udah diganti belum mengikuti, terus udah diganti lagi kurikulum selanjutnya, udah diganti lagi kurikulum selanjutnya, baru ibaratnya kalau baru makan, baru sampai tenggorokan, belum sampai lambung, itu udah disuapin lagi, ya akhirnya gumoh kan, kayak bayi dikasih bubur sumsum terus gitu gumoh. Nah jadinya itu sama kayak bahwasanya, dan saya pun sebenarnya agak 50-50 sama hal tersebut, karena setiap pembaharuan itu ya karena tadi faktor pertama, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, bahwa kita akan punah, bahwasanya kurikulum pun tersebut seperti itu gitu, kayak kurikulum mengikuti perkembangan zaman, dia kalau nggak seperti itu ya tertinggal, maksudnya SDM di kitanya, baik dari segi pendidikan. Tapi balik lagi nih, namanya kita negara berkembang, mungkin pemerintah sudah ada kebijakan yang sudah mengatur tentang kayak pengadaan ICT di sekolah-sekolah. Ya kita positive thinking saja bahwasanya dengan adanya segala kurikulum yang baru itu sudah dipersiapkan segalanya dengan matang gitu ya. Semoga. Sudah dipersiapkan gitu maksudnya. Udah, tapi di lapangan kan ya kita tahu lah gitu gimana. Tapi ya itu sendiri sebagai WNI yang baik, dengan adanya segala kebijakan yang ada di pemerintah, saya yakin sih beliau-beliau tersebut sudah mengatur, tapi sampai ke bawahnya itu, tujuan sampai ke mana, pas yang ada di lapangan itu bertolak belakang banget. Bertolak belakangnya gimana? Contohnya misalkan saya analogiin kayak gini, pemerintah sudah mengasih dana bantuan sosial kayak di COVID kemarin. Udah nih ada bantuannya, bantuan sosialnya ada jelas dari presiden, Kementerian Sosial, jebret. Tetapi kenapa kok nggak nyampe nih ke bawah? Padahal pemerintah tuh dia bikin peraturan segala macam ada udah. Tapi kenapa kagak nyampe nih? Kenapa nggak nyampe? Tidak sampai ke bawah. Makanya nyampe juga bahwasanya ada isinya itu cuman telur, sarimi, sama apa tuh yang pernah di roasting Bintang Emon. Nah, nggak lama kemudian terkuatlah kenapa hasilnya seperti itu, padahal satu paket sembako dari pemerintah itu isinya tidak seperti itu. Isinya ya banyak lah, misalnya ada kayak daging segala macam. Tapi kenapa yang nyampe hanya kayak gitu? Nah, adalah baru terungkap yang korupsi dana dan bansos itu, dana bantuan sosial kan, dikorupsi lah. Nah, mungkin minusnya di our country itu kayak banyak oknum-oknum gitu loh, kayak oknum-oknum yang padahal udah ada nih dari segi anggaran untuk kayak ICT tersebut, untuk pemerataan segala, tapi ya bukan, kita tidak pungkiri lagi lah, dana haji aja dituin gitu, apalagi makanya itu jadi kayak dengan ada kayak mata kuliah ini juga sebenarnya ngebuka banget sih, kayak saya juga baru tahu kayak tadi kenapa masih belum ada kayak peraturan mahasiswa dari mahasiswa difabel di tingkat perguruan tinggi gitu. Jadi kita nyari kayak kebijakan yang ada belum ada, tetapi hal tersebut sudah ada. Mungkin dengan adanya hal tersebut kayak pemerataan dari segi Infrastruktur dulu. struktur, makanya dengan adanya perkembangan kurikulum baru itu harus disamaratakan juga dengan infrastruktur yang ada, karena kita kan negara yang banyak dan masih negara berkembang, jadi belum bisa tuh kayak yang namanya adapt terlalu cepat gitu mas bahasanya. Mungkin kita minusnya agak terlalu tinggi, misalkan contohnya bayi anak 1 tahun udah bisa jalan, tapi kita harus sampai 5 tahun dulu nih baru bisa sampai jalan bener-bener. Ya kita positif tingginya gitu aja, jadi maksudnya bisa sama ratanya. Ya nanti Karena beradaptasi ya. Ya adaptasi yang tadi balik lagi yang di Miss Fitri sampaikan gitu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya potong ya Bapak Afif. Iya. Yang lain semuanya mohon maaf berhubung waktunya sudah habis, sudah pukul 8.30. Ini apabila memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa di chat grup aja ya Bu Erlita sama Bu Winda gitu. Karena kita udah masuk ke pelajaran berikutnya, Pak Supeno sudah menunggu juga. Kalau gitu boleh saya akhiri ya Bapak Ibu.
Nanti pertanyaannya bisa ditanyakan di share di grup. Baik, Miss Sapitri. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Ibu Yani pertanyaannya. Baik, oleh karena itu saya sudahi presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama. Apabila Bapak Ibu masih ingin bertanya, silahkan di grup ICT atau di grup kelas. Terima kasih. Semoga nanti Bapak Ascep bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank you. kasih. Applause for our friends. Good